Kita punya mimpi, impian, cita-cita, target dalam kehidupan ini. Kita umumnya punya sesuatu yang ingin kita raih, punya sesuatu yang ingin kita gapai. Dan tentunya semua itu ada langkah-langkahnya, ada step-stepnya, ada proses yang harus kita lalui. Proses-proses tersebut, langkah-langkah tersebut, step-step tersebut, biasanya pada awalnya kita sudah merencanakannya. Kita merencanakan awal, tengah, maupun bagaimana akhirnya. Tetapi, apakah kita sudah melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan? Apa yang sudah kita persiapkan? Apakah sekarang kita sudah merealisasikan apa yang sudah kita rancang untuk menggapai mimpi kita? Sebagian kita mungkin telah berencana, telah merancang bagaimana kita ke depannya, bagaimana langkah-langkah, bagaimana step-step yang harus kita lalui untuk menggapai apa yang kita impikan. Tetapi masalahnya ialah ada musuh besar yang menghambat hal tersebut. Ada monster besar yang menjatuhkan kita, yang bisa menjatuhkan kita dalam kita meraih mimpi kita. Monster itu ialah rasa malas. Monster itu ialah rasa malas. Kita sering pada saat kita akan melakukan sesuatu, kita dilanda rasa malas. Tidak hanya pada saat awalnya, tidak hanya pada saat kita memulai sesuatu, pada saat kita mengerjakan sesuatu atau akan memfinishing sesuatu, kita kadang-kadang juga dilanda rasa malas. Tetapi dari awal, tengah, akhir, itu yang paling besar rasa malasnya ialah pada awal. Pada ketika kita akan memulai. Pada ketika kita akan memulai. Nah, saya punya solusi untuk kita semua dalam menuntaskan rasa malas ini. Nah, rasa malas ini biasanya kita ikuti, biasanya kita iakan, kita hiraukan, sehingga kita menunda-nunda awal langkah kita menuju impian kita. Saya punya solusi bagi clever people sekalian. Bagaimana caranya mengatasi malas, terutama pada saat kita memulai sesuatu. Saya beri contoh. Makan. Apakah pada saat kita makan, pada saat kita hendak makan, kita menunda-nunda, kita malas untuk makan? Apakah kita sebagai manusia, saat kita lapar, apakah kita akan menunda untuk makan? Umumnya kita tidak akan menunda hal tersebut. Kenapa kita tidak menunda hal tersebut? Karena makan itu kebutuhan yang sangat esensial bagi kehidupan kita. Kalau misalnya kita tidak makan, kita bisa kekurangan energi. Jika kita kekurangan energi, kinerja kita bisa turun. Jika kinerja kita turun, kualitas hidup kita menurun. Dan juga kalau misalnya energi kita kurang, atau misalnya makan kita kurang, kita bisa sakit. Kalau misalnya sakit, kita bisa mati. Begitu esensialnya makan bagi kehidupan kita. Sehingga kita bisa
tidak menunda untuk makan. Karena kita tidak punya alasan yang jelas, alasan yang kuat untuk kita menunda makan. Makanya kita harus makan, segera makan. Kita ambil contoh lain. Seperti kita pada saat kita sudah bekerja, pada saat kita sudah bekerja selama seminggu, dan itu kita sudah memakai banyak pakaian, sudah berganti-ganti pakaian, dan keranjang pakaian kotor kita itu sudah penuh, dan pada akhir minggu, pada saat kita melihat lemari, kita lihat tidak ada satupun pakaian yang bisa kita pakai besok harinya, kecuali pakaian yang ada di badan kita pada saat itu. Pada hari di mana pakaian itu numpuk dan pakaian itu habis di lemari, kita sedang letih-letihnya, sedang capek-capeknya melakukan sesuatu. Apakah kita akan membiarkan baju kotor tersebut untuk tidak dicuci? Apakah kita akan membiarkan kita telanjang besok hari? Tentunya tidak. Makanya segera mungkin kita akan menyuci pakaian tersebut. Kita bakal tidak menunda-nunda untuk mencuci pakaian tersebut. Kita tidak malas untuk cuci pakaian tersebut. Kenapa? Karena alasannya jelas dan alasannya itu tidak bisa terbantahkan. Kita ambil contoh lain, yaitu ketika seorang siswa diberikan PR dengan deadline 1 minggu. Batas waktu pengerjaannya ialah 1 minggu. Dan setelah 1 minggu, siswa ini lupa untuk membuat PR tersebut. Bukan disengaja, tapi lupa. Dan dia baru ingat pada saat jam 11 di malam pada besoknya, PR itu akan dikumpul. Kira-kira apa yang dikerjakan anak tersebut? Apa yang akan dikerjakan siswa tersebut? Pada kondisi tersebut dia sedang akan tidur. Apa yang akan dikerjakan siswa tersebut? Apakah dia lanjut tidur atau bangun lagi untuk mengerjakan PR-nya? Dan di sini PR-nya bukan PR sembarangan, tapi PR-nya di sini ialah PR untuk mengganti ujian. Alias PR itu ialah nilai ujian. Apakah siswa itu tetap tidur atau akan bangun lagi untuk membuat PR? Dalam cerita ini ialah dia itu siswa yang cerdas. Tentunya siswa yang cerdas akan segera menyelesaikan PR tersebut. Walaupun itu akan menyita waktu tidurnya. Kenapa? Siswa tersebut berpikir tentang manfaat apabila dia tidur dan manfaat apabila dia mengerjakan PR. Jika dia tidur, itu sangat tidak pantas. Apakah nilai untuk dia naik kelas itu sebanding dengan tidur nyenyak semalam saja? Padahal dia sudah tidur nyenyak seminggu. Tentu tidak sebanding. Makanya siswa tersebut tidak ada alasannya untuk tidur. Karena yang pertama dia sudah tidur selama seminggu. Dan yang kedua PR-nya itu sangat-sangat penting untuk dia naik kelas atau tidak. Nah, dari 3 contoh yang sudah saya paparkan tadi, kita bisa ambil kesimpulan. Yaitu, kita boleh untuk malas-malasan. Pada saat kita memulai sesuatu, kita boleh untuk malas-malasan. Tetapi, carilah alasan yang benar, alasan yang kuat untuk kita malas. Carilah alasan yang tidak terbantahkan untuk kita malas. Carilah sebisa mungkin alasan untuk kita ingin menunda-nunda mimpi kita. Jika itu terbantahkan, maka kita tidak boleh untuk malas-malasan. Jika itu terbantahkan, satu alasan saja, kita tidak boleh untuk malas-malasan. Kita boleh untuk malas,
Tetapi carilah alasan yang benar-benar kuat, carilah alasan yang benar-benar bisa menandingi manfaat dari apa yang kita inginkan, apa yang kita impikan. Jika kita membuat alasan untuk malas-malasan, berilah alasan malas untuk kita malas-malasan. It sounds like contradiction, but begitulah ibaratnya. Jika kita buat alasan untuk malas, buat pula lah alasan untuk tidak malas. Lalu bandingkan alasan tersebut dan pilih yang mana yang paling kuat. Tentunya kita bandingkan secara objektif. Jadi, kuncinya ialah renungkan sebelum kita hendak malas. Baik, segitu dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan notifikasi dari channel ini untuk bisa mendapatkan wawasan-wawasan lainnya. Terima kasih sudah menonton. Stay clever. See ya.